Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wah, luar biasa, sukacita Natal terasa terpancar dari wajah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya melihatnya secara online, tapi saya merasakan dari sini bahwa Bapak Ibu semuanya sukacita. Kenapa? Karena kita ini nuansa Natal. Kita merayakan Natal kita yang luar biasa. Dan hari ini saya menyampaikan beberapa pengumuman yang penting sekali mengenai Natal kita. Yang pertama, soal Natal kita ya. Perlu dicatat Bapak Ibu, di note, dicatat di HP-nya, di kertas maupun di kalendernya untuk Natal kita ini. Yang pertama, bahwa Natal kita karena Manado, kota Manado, COVID-19 masih meningkat kasusnya. Jadi Natal kita, perayaan Natal kita akan adakan secara online, secara virtual ya, tidak apa-apa. Tapi karena antusias luar biasa saya lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, maka sekalipun kita adakan secara online pun tidak jadi masalah. Kita akan adakan secara virtual by Zoom. Untuk linknya nanti akan kita bagikan melalui family cell yang ada, ataupun di kelompok-kelompok sel yang ada, ataupun di family cell leader yang ada. Kita akan sebar melalui flyer, kita akan cantumkan linknya supaya Bapak Ibu semuanya bisa ikut semua. Dan acara Natal kita ini kita buka secara umum. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengundang saudara-saudara yang lain, keluarga-keluarga yang lain untuk bisa sama-sama merayakan Natal GBI Galang Manado secara virtual lewat Zoom. Catat tanggalnya 25 Desember dan cuma satu kali ibadah, jam 9. Jangan sampai ada yang menunggu berapa kali ibadah ya, tidak. Kita akan adakan perayaannya cuma satu kali ibadah yaitu jam 9. Dan karena ada banyak hadiah yang kita akan berikan, makanya penting untuk Bapak Ibu semuanya mempersiapkan diri karena akan ada penilaian tentang kostum. Nah, kita perlu pakai kostum yang terbaik. Kostum kita nuansanya merah. Bisa pakai seperti yang saya pakai seperti ini ataupun nuansa merah yang lain. Bahkan bisa berdandan begitu cantik dan ganteng yang luar biasa. Kita bisa pakai aksesoris, kita bisa pakai ornamen-ornamen Natal. Kita bisa dekor rumah kita dengan baik, background Zoom kita yang baik. Karena nantinya akan ada hadiah yang menarik. Kategori dekorasi yang terbaik. Kategori kostum terbaik. Kategori mereka yang aktif ketika ngikutin Zoom. Yang videonya dari awal sampai akhir tidak dimatikan. Yang mencatat khotbahnya dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, kategori-kategori itu Bapak Ibu perlu catat dan perlu perhatikan supaya nanti dapat hadiah ya. Oke, dan itu yang pengumuman yang penting. Yang pertama adalah Natal kita tanggal 25 Desember. Kita akan adakan secara virtual lewat Zoom. Cuman satu kali ibadah jam 9. Dan yang penting kedua adalah kostum. Bahwa kita akan pakai kostum nuansa merah, nuansa Natal. Dan berikutnya ada bagi-bagi hadiah, ada games yang menarik. Bahan performance yang luar biasa dari tim Praise and Worship. Dan kita perlu menyaksikan dengan baik. Ada kategori tentang siapa yang paling aktif, siapa yang kostum yang terbaik, dan dekorasi virtual Zoom yang terbaik. Dan pengumuman yang kedua adalah gereja kita akan libur secara program gereja yang ada, baik Grow, kelas Grow, bimbingan pranikah, bahkan doa Jumat, kita akan liburkan. Dan kantor juga akan sudah libur mulai tanggal 26 sampai minggu kedua bulan Januari tahun
2021. Bahkan semua family cell yang ada kita juga sudah liburkan. Nanti mulai tanggal 26 Desember sampai di bulan kedua, minggu kedua bulan Januari 2021. Dan yang ketiga, Puan, seperti biasa bahwa ibadah kita akan tetap kita adakan secara online by YouTube channel. Bapak Ibu bisa terus mengikutinya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan untuk ibadah kids kita jam 9 pagi di YouTube channel Gilgal Manado. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, kita bisa berikan secara online juga, bisa mentransfernya, bisa transfer ke rekening Gilgal yang tertera di layar. Demikian pengumuman hari ini, saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa bersama, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita mau berdoa untuk Natal kita tanggal 25 Desember yang kita adakan secara online by Zoom, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, internet dan semua persiapannya berjalan dengan baik. Kita mau doakan yang pertama tentang Natal gereja kita tanggal 25, yang kedua adalah persiapan pemerintah untuk mendistribusikan vaksin. Semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada orang-orang yang memanfaatkan yang tidak baik. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, dengan satu gereja yang luar biasa untuk kami bisa beribadah bersama lewat YouTube. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kami ada sampai sekarang. Kami percaya itu semua kasih dan karunia Tuhan. Saat ini kamu berdoa Tuhan, yang pertama kamu berdoa bagi persiapan Natal gereja kita yang kita kasihi Gilgal Manado Tuhan, yang akan kita adakan tanggal 25 Desember jam 9 pagi lewat Zoom Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu apapun yang kami lakukan. Perayaan Natal kami sekalipun kami masih lakukan secara virtual Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan, menjamah setiap acara-acara yang kami lakukan ini. Persiapan demi persiapan semua berjalan dengan baik Tuhan. Kau berkati di dalam nama Yesus jaringan internet yang ada bagi Bapak Ibu semua, bahkan kami semua panitia juga diberikan kelancaran semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga terus berdoa bagi setiap orang yang kami mau ajak bersama untuk merayakan Natal di tanggal 25 Desember ini. Tuhan, yang kami adakan secara virtual. Kami percaya orang-orang yang kami ajak ini mereka semuanya bisa datang Tuhan. Mereka bisa join bersama untuk merayakan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka dilawat Tuhan lewat firman Tuhan, lewat hal-hal yang kami kerjakan di dalam Natal nanti Tuhan. Semua performance, bahkan mereka bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati acara yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Natal kami tanggal 25 Desember lewat Zoom ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan semuanya tidak akan terlewatkan. Kami juga terus berdoa. Yang kedua, bagi pemerintah kami yang akan mendistribusikan vaksin COVID-19 Tuhan. Bagi 1,2 juta orang, bagi Indonesia ini, bagi warga masyarakat, kami percaya tidak mudah. Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan berikan hikmat buat presiden kami, pemimpin kami, bangsa kami ini supaya mereka bisa mendistribusikan dengan baik dan tepat sasaran Tuhan. Kami tolak, Kau hancurkan setiap orang-orang yang mencoba mengganggu, menggagalkan proses distribusi vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan melindungi mereka orang-orang yang mendistribusikan virus vaksin COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati TNI, Polri yang menjaga pendistribusiannya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dari pulau-pulau, daerah, antar daerah, Kau berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sudah disuntik vaksin COVID-19, mereka bisa sembuh total Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka bisa kebal, imunnya meningkat Tuhan.
Kami juga terus berdoa biar pandemik ini bisa cepat selesai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada ilmuwan yang sudah menemukan vaksin yang terbaik. Biar vaksin ini punya daya imun yang baik. Sehingga setelah disuntikan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada kegagalan kami tolak, kegagalan kami tolak. Malpraktek apapun di dalam nama Yesus. Engkau berkati juga dokter-dokter yang akan menyuntikkan vaksin yang Engkau berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa bangsa kami akan segera berlalu dari pandemik COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa biar apa yang kami doakan naikkan ini semuanya kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita akan bersuka cita buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya undang kita berdiri. Kita akan membesarkan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku akan menari, sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku akan menari, sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan.
Haleluya. Oh, yeah. Kami akan temukan sukacita dalam Tuhan. Sebab itu kami akan bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa, sebab apa yang diinginkan hatimu pasti Tuhan akan memberi. Haleluya. Dan kehidupan, kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Siapkan hati ibu, kita akan masuk. Haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu sekalian, sebab dalam firman-Lah kita akan temukan jawaban yang pasti. Musim akan berlalu, segala sesuatu akan berganti. Tapi yang pasti kasih Tuhan tetap akan abadi bagi saya dan saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
menjagaku selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seluruh hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seluruh hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku Tuhan, Kau yang pelihara. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil waktu untuk merenungkan kembali tentang Natal. Natal adalah kelahiran Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan pengharapan bagi setiap kita. Yesus adalah terang. Dia menjadi terang supaya kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah bersama dengan keluarga, kita akan melakukan candlelight, tapi itu bisa diwakili dengan cahaya dari handphone, atau kita bisa memakai lilin, atau senter, atau apapun. Ini hanya merupakan lambang, dan ada satu hal yang akan kita renungkan, yaitu satu kata, Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus yang lahir di dunia ini namanya disebut Immanuel. Kita melewati masa-masa yang penuh tantangan, tanpa terasa kita tiba di penghujung tahun. Kalau kita masih bisa berdiri saat ini, semua karena Tuhan menyertai. Bahkan kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi hari ini kita diingatkan, namanya adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dan sementara kita mengangkat cahaya dalam bentuk apapun, saya mau ajak kita sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, bintang-bintang gemerlap, malam kelahiran juru selamat. Lama sudah manusia dalam dosa, hingga datang anak manusia. Pengharapan dunia bergemalah, sebab terbitlah pagi yang cerah. Sembah Dia, dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam
malam kudus, sembah Dia. Dengar kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam kudus, malam kudus, malam kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak takut lagi, karena ada Tuhan yang beserta dengan kami. Kami mau mengakhiri tahun 2020 bersama dengan Engkau. Kami mensyukuri penyertaan-Mu. Dan kami mau masuk tahun yang baru, tahun 2021 bersama dengan Engkau. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan kita semua boleh mematikan cahaya, lilin, baterai, senter, atau apapun. Tuhan memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan juga selamat hari Natal. Natal adalah kelahiran dari Tuhan Yesus. Dan hari ini kita bukan hanya memperingati Natal, tapi kita semua akan mengalami Natal. Dan tema Natal pada tahun ini adalah Christmas Hope. Harapan di hari Natal. Bicara tentang harapan, ada istilah yang tren beberapa waktu yang lampau tapi sampai sekarang masih dipakai, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Lalu saya pelajari kata itu, ternyata itu adalah wanita atau pria yang memberikan harapan kepada lawan jenisnya, sehingga lawan jenisnya memiliki asumsi bahwa dia, si wanita atau pria itu menyukai dia, tapi ternyata enggak. Jadi keluarlah istilah PHP, pemberi harapan palsu. Tapi hari ini kita akan belajar dan mengalami langsung PHP yang sesungguhnya, pemberi harapan yang pasti. Namanya adalah Yesus, Juru Selamat dan Tuhan. Saya langsung mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sepanjang khotbah saya akan membahas tentang Immanuel. Jadi Yesus diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Siapa yang hari ini dan selama-lamanya rindu mengalami Allah menyertai kita dalam kehidupan? Bolehkah katakan amin? Saya juga rindu Allah menyertai kehidupan saya dan keluarga, juga gereja yang Tuhan percayakan untuk digembalakan bersama-sama. Apa yang terjadi jika Allah menyertai kita? Apa yang terjadi jika Allah menyertai kita? Kita akan belajar 3 hal. Kita mulai yang pertama. Jika Allah menyertai kita, ada kekuatan melewati tantangan. Ada kekuatan melewati tantangan. Saya tulis dulu di sini, yang pertama adalah kekuatan. Kita perlu yang namanya kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang sudah Kristen, lama mengikuti beberapa kali Natal, membaca Alkitab, tentu mengetahui bagaimana kisah Yesus bisa dilahirkan di muka bumi ini menjadi manusia.
lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Tapi mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar pesan firman Tuhan. Jadi malaikat Tuhan datang kepada Maria, lalu di kesempatan terpisah juga datang kepada Yusuf. Kepada Maria malaikat bilang begini, bahwa kamu akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Anak itu akan menjadi juru selamat dunia. Dan kondisi saat itu adalah Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan Yusuf juga mendapatkan pesan yang sama dari malaikat. Dan perlu diketahui konteks saat itu adalah waktu pria suka sama wanita, mereka itu masuk dalam masa pertunangan. Masa pertunangan sebelum pernikahan itu 1 tahun. Dan selama 1 tahun si pria nggak boleh tidur di rumah wanita, wanita nggak boleh tidur di rumah pria, apalagi mereka tidur sebagai suami istri, itu belum boleh. Dan misalnya di tengah-tengah masa pertunangan itu salah satu bilang gini, aduh kayaknya nggak jadi deh, nggak cocok deh, nggak jadi menikah. Itu putusnya itu sudah seperti orang bercerai. Nah itu konteks saat itu. Makanya kalau kita baca di salah satu fatsal di Alkitab, begitu Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah, ditulis di situ, maka Yusuf diam-diam ingin menceraikan istrinya. Nah itu sebetulnya belum menikah, tapi waktu tunangan sudah seolah-olah itu seperti istri. Itu konteks saat itu. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat yang kedua. Jadi jika Allah menyertai kita, ada kekuatan melewati tantangan. Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada ayat yang penting di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi waktu kita undang Yesus masuk dalam hidup kita menjadi juru selamat, dan dia kita izinkan menjadi Tuhan, memimpin hidup kita, dia akan menyertai kita. Artinya apa? Melewati air, melewati sungai, melewati api, melewati hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah kalau kembali kepada konteks tadi, Yusuf sama Maria bertunangan, belum menikah, dan Maria harus hamil dari Roh Kudus, mengandung seorang anak yang kata malaikat menjadi juru selamat dunia. Banyak sekali masalah yang timbul. Dan waktu saya renungkan konteks ini, semua masalah yang mereka hadapi itu ternyata aplikasinya sama di zaman kehidupan sekarang. Misalnya apa? Masalah dalam hubungan. Jadi bayangin nih, waktu Maria mengandung, dia kan harus ngomong sama Yusuf kan. Dia bilang gini, Yusuf, aku hamil. Apa? Kamu hamil? Loh selama kita pacaran itu kan kita cuma praise and worship. Kita cuma doa, kita cuma baca Alkitab, pendalaman Alkitab. Paling berat itu kita pelayanan. Kita ngunjungin orang sakit, kita ngusir setan. Kita ngapa-ngapain kok bisa hamil? Siapa yang menghamili kamu? Itu udah emosi. Aku aja bukan Yusuf bisa merasakan emosinya Yusuf seperti apa. Itu udah masalah. Bayangin mau melahirkan juru selamat dunia, masalahnya udah berat seperti begitu. Maria juga waktu nyampaikan itu dia takut. Aduh gimana ya, ternyata ya. Nah ini memang tidak dituliskan dalam Alkitab, tapi saya bisa membayangkan bahwa hal itu bisa terjadi, hubungan antar mereka sendiri. Belum lagi hubungan pribadi, aduh Yusuf udah belum menikah, terus jalan sama Maria. Maria perutnya udah besar, apa kata orang-orang? Ih si Yusuf gak tahan, orang belum menikah udah hamil pacarnya. Itu kan dia harus menanggung malu, ditanya sama orang. Marianya sendiri kan juga bingung sama teman-temannya. Aduh udah duluan nih ya, hebat ya Yusuf ya, hebat ya Maria, dia harus menanggung malu. Itu masalah pribadi ya, Maria punya masalah pribadi, Yusuf punya masalah pribadi. Lalu antar mereka berdua punya masalah hubungan. Apalagi coba, masalah keluarga besar. Maria kan harus ngomong sama mamanya. Pa, Ma, Maria hamil. Hah, belum menikah kok sudah hamil? Itu Yusuf memang keterlaluan. Sabar-sabar Pa, Ma, ini bukan Yusuf. Siapa yang menghamili kamu? Pria siapa? Papa, Mama mau ketemu. Roh Kudus. Mana Roh Kudus? Suruh ke sini. Enggak, Roh Kudus nggak bisa dilihat. Pokoknya dia Roh Kudus aja. Itu aja penjelasan ke orang tua udah pusing.
Nggak tahu diusir dari rumah atau apa, kita nggak tahu. Ini orang tuanya Maria. Sekarang Yusuf mesti bilang sama orang tuanya kan, "Pah, Mah, Maria hamil." Aduh Yusuf, papa mama itu yang kami khawatirkan. Udah dibilang jangan genit-genit, tahanlah 1 tahun. Masa nggak tahan? 1 tahun lagi udah mau menikah. Masa hamilin anak orang, muka papa mama mau ditaruh di mana? Tuh bayangin. Jadi Yusuf sendiri tuh harus ngadapi orang tuanya. Maria harus ngadapin orang tuanya. Belum lagi apa? Jadi hubungan pribadi bermasalah, hubungan dengan diri sendiri bermasalah, hubungan dengan keluarga bermasalah. Yang lain apa? Masalah sosial. Ketemu sama teman-teman sel, ketemu sama teman-teman gereja, ketemu sama tetangga, ketemu sama siapa lagi? Calon ipar, kakak ipar, adik ipar, ditanyain macam-macam. Itu ngejawabinnya repot banget. Masalah apa lagi? Banyak sekali saya catat. Tapi yang kita senang luar biasa bahwa kita punya Immanuel. Tuhan menyertai kita. Masalah hukum. 1 tahun masa penantian sebelum nikah kan nggak boleh hidup sebagai suami istri. Ini hamil. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Jadi bayangin, gara-gara mau jadi sok pahlawan juru selamat dunia, melahirkan juru selamat dunia, suami istri mati karena berzina. Itu tantangan. Bagaimana dengan perut besar nggak kelihatan sampai lahir dengan selamat. Apalagi masalah politik dan keamanan. Terjadi sensus saat itu dan mereka keliling waktu mau mendaftarkan diri nggak ada tempat untuk penginapan. Saya dengerin cerita dari teman-teman katanya kalau mau ada pameran apa di China, di Eropa begitu, itu nyari hotel susah. Hotel yang misalnya 1 juta, ini kalau di kurs bisa jadi 4 juta rupiah dan itu pun susah cari kamarnya. Jadi bayangkan dalam keadaan seperti itu mereka harus mengalami tantangan politik, mereka harus pergi melahirkan, nggak punya tempat untuk melahirkan anak. Dan yang terjadi adalah begini, Herodes takut. Ada saingan, Raja Herodes takut. Dia bilang cari anak itu, dia bilang aku mau menyembah dia, pelan dia mau bunuh. Nggak ketemu karena dapat pesan dalam mimpi suruh lari ke Mesir. Suruh lari ke Mesir karena Herodes mau membunuh. Dan karena nggak ketemu itu semua anak di bawah 2 tahun dibunuh. Itu rasa takutnya kayak apa sih? Loh saya waktu cerita di khotbah bulan Juli kalau nggak salah. Waktu detik terakhir Singapura mau ditutup, istri saya sakit, saya harus bawa istri saya berobat karena sudah dirawat di sini, nggak ketemu penyakitnya apa. Jadi itu bisa last minute malam-malam dapat tiket, issue tiket mungkin jam 11 malam, besoknya kesempatan terbang dan setelah itu ditutup. Apa yang terjadi? Malam itu anak saya nangis karena ketakutan kan dengar COVID kan, nangis saya mesti tenangin. Udah beli tiketnya mahal, terus anak saya udah Carissa nggak mau pergi, saya tenangin, nangis, saking capek nangis ketiduran sendiri. Dan besoknya bayangin itu pesawat penuh, nggak ada kursi kosong, semua pakai masker. Semua pakai masker, bayangin itu perputaran air, AC di dalam ruangan dan segala macam. Itu cuma ngalamin COVID, ini ngalamin anaknya mau dicari dan mau dibunuh, itu ketakutannya kayak gimana. Jadi mereka lari ke Mesir. Nah waktu kita coba naik bus dari Mesir ke Israel itu panjang banget. Dan zaman dulu menurut saya dan nggak ada kendaraan, bawa bayi itu repotnya minta ampun, itu masalah, itu tantangan. Mereka pergi dengan ketakutan. Tuh udah lengkap, masalah hubungan pribadi, hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan sosial. Masalah hukum, masalah politik dan keamanan dikejar-kejar mau dibunuh, masalah keuangan. Karena Alkitab tulis begini, dan mereka tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Bapak Ibu, kita tuh pernah berapa kali ngungsi. Misalnya contoh rumah kena rayap, dibenerin. Jadi ngungsi satu keluarga. Itu kan kita mesti bayar sewa kan. Pengeluaran pasti ekstra lagi. Ini harus tinggal di sebuah tempat bawa anak, udah anak bukan anaknya si Yusuf, mengandung dari Roh Kudus. Mereka harus kabur dalam perjalanan yang jauh, tinggal di tempat, kan belum ada Airbnb, belum ada apa kek. Dan mereka harus apa? Keluarkan dana untuk itu. Itu masalah keuangan. Tapi Alkitab gak pernah tulis, lalu Yusuf jatuh bangkrut. Lalu Maria masuk rumah sakit jiwa.
Lalu mereka bertengkar dan masuk ke pengadilan mengajukan sidang cerai. Nggak ada berita apa-apa. Lalu akhirnya Herodes menemukan Yesus dan Yesus mati dibunuh dan selesai cerita. Nggak ada. Itu membuktikan bahwa Allah menyertai kita. Hari ini saat kita merayakan Natal, apapun yang sedang kita alami, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah dengan hukum, masalah dengan apapun juga, nama Yesus lebih tinggi dari semua nama masalah yang ada. Percaya namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin dan kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Namanya adalah Immanuel. Tahun ini saya 33 tahun lahir baru. Tahun ini GBI Gilgal masuk 25 tahun secara usia. Kami melewati yang Alkitab bilang, berjalan melewati air, melewati sungai, melewati api. Ya itu cuma seperti kayak analogi, melewati tantangan, masalah dari yang kecil, dari yang sedang, dari yang berat. Sampai yang kita pikir, aduh ini bisa selesai gak ya masalah. Tapi kalau hari ini kami bisa berdiri, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih mengikuti kebaktian online. Kita percaya karena kita punya Allah yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang hidup yang kita sembah dalam nama Yesus menyertai kita sepanjang 2020. Tuhan Yesus yang sama akan menyertai kita masuk dalam tahun 2021. Namanya adalah Immanuel. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita yang percaya. Apa yang terjadi jika Allah menyertai kita? Yang pertama, ada kekuatan melewati tantangan. Yang kedua, apa yang terjadi jika Allah menyertai kita? Ada kemenangan. Ada kemenangan. Kita baca dulu ayatnya dan saya akan uraikan. Menang dari apa? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kamu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita lihat perjalanan mereka, Yusuf, Maria, dan Yesus. Kalau kita ikuti dari dikejar-kejar, mau dibunuh, mengungsi. Coba lihat di Lukas 2 ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Masalahnya gak sedikit, tantangannya gak kecil. Tapi karena Tuhan beserta dengan mereka dahsyat. Bahasa Inggrisnya bagus banget dalam New King James Version. And the child grew, itu secara fisik. And became strong in spirit. Rohaninya melewati tantangan malah semakin kuat. Filled with wisdom. Penuh dengan hikmat. And the grace of God was upon him. Bicara mengenai kemenangan. Yohanes 10 ayat 10 bilang gini. Kalau kita ada di bawah pimpinan dari pencuri atau iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini kalau iblis yang mimpin hidup kita. Tapi kalau Yesus yang mimpin hidup kita, dia bukan mencuri. Tapi dia datang untuk memberi. Dia berikan apa? Hidup, bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, menjadi juru selamat dan menjadikan dia Tuhan yang memimpin hidup kita, kita berpindah dari hidup yang dicuri, pindah kepada hidup yang kelimpahan. Ini yang saya maksud dengan menang. Ini sebuah perjalanan, karena kita melewati hari-hari kita itu penuh dengan tantangan, kesulitan, penuh dengan masalah. Dan untuk kita bisa pindah ke sini, kita menghadapi 4 masalah dan kita harus menang. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai
kamu. Yang pertama, kita melawan dosa. Dosa itu narik kita untuk terus mau hidup di dalamnya. Bahkan Paulus pernah bilang ini, tiap kali aku mau buat yang baik, yang aku buat selalu yang tidak baik. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Selama 25 tahun melayani, bahwa orang-orang yang mau hidupnya disertai oleh Tuhan. Dosa menarik, tapi ada kuasa Tuhan yang menarik jauh lebih kuat. Bahkan saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun atas hidup mereka. Mereka bisa punya kekuatan untuk berhenti berbuat dosa. Mereka menang. Yang kedua, bukan hanya menang atas dosa, tapi menang atas kedagingan. Daging ini yang suka narik kita. Malas doa, malas baca firman, malas untuk memberi kepada Tuhan lewat waktu, lewat tenaga, malas melayani. Itu beberapa contoh. Keinginan-keinginan yang begitu kuat yang menarik kita kembali. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan mau menyertai hidup kita. Yang berikutnya apalagi selain dosa, daging adalah dunia. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semua yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalah. Tapi waktu Tuhan menyertai kita, kita akan bisa menang menghadapi ini. Dan yang terakhir, dosa, daging dunia. Yang terakhir adalah setan. Waktu Tuhan menyertai kita, roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Waktu kami masih melayani di kampus, waktu saya masih kuliah, banyak hal yang saya belum bisa. Papa mama saya bantu, kakak-kakak rohani membantu. Sehingga akhirnya saya bisa belajar banyak hal. Dan ternyata saat itu banyak teman-teman yang masih diikat oleh kuasa gelap. Di dalam sebuah pertemuan tiba-tiba lagi nyembah, lagi pujian penyembahan, ada yang manifestasi. Wah, semua pada takut kan? Papa mama saya bilang ini, tenang. Papa mama saya bilang begini, dalam nama Yesus, setiap roh-roh jahat, kuasa gelap yang ada dalam hidup anak ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Wah, manifestasi, ngamuk. Kita nyanyi, nyembah Tuhan, kok nggak keluar-keluar ya? Udah, papa mama saya bilang ini, tenang dulu, tenang. Setelah kita tenang, doa lagi minta hikmat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat begini. Orang ini memakai ada benda atau perhiasan tapi dalamnya sudah didoakan atau diisi dengan kuasa gelap. Dan papa mama saya memberitahu kepada teman saya ini, dan kalau kamu mau, papa mama saya bilang kalau kamu mau dilepaskan kamu harus merelakan ini. Apakah oke? Dia bilang saya mau lepas, saya mau bebas. Akhirnya ininya diambil, dilepaskan, didoakan kembali, sudah. Dia bebas. Bukan hanya sampai di situ. Saya lama gak ketemu, tiba-tiba saya dapat undangan. Sekretaris saya bilang ini ada undangan. Saya bilang ini siapa? Kata sekretaris saya, ini adalah temannya saya. Saya bilang teman saya. Bapak Ibu, waktu saya selidiki, ini adalah orang yang dulu dilayani waktu kuliah. Dan sekarang bukan hanya sudah melayani Tuhan di sebuah gereja lokal, tapi di rumahnya, di atas, lantai atas dia buat sebuah tempat itu khusus untuk kebaktian. Dan saya diundang khotbah di tempat dia. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Waktu dia bilang aku menyertai kamu, dia berjanji akan memberikan kemenangan. Menang atas dosa, menang atas daging, menang atas dunia, menang atas setan. Hidup kita yang tadinya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Keselamatan dicuri, kekudusan dicuri, kesehatan dicuri, berkat dicuri, keharmonisan dicuri. Ada banyak hal dicuri dalam hidup kita. Tapi waktu Tuhan menyertai kita, kita bisa mengalahkan keempat hal ini. Yang terjadi adalah kita bisa menang dan kita menerima hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Yang rindu mengalami ini sama-sama katakan amin. Itu adalah makna Natal. Tuhan beserta dengan kita. Waktu saya siapkan ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sebuah kisah. Kan kamu suka ngajar katanya. Kamu anak, aku bapak di surga. Iya, saya bilang memang benar gitu, benar. Masih ingat gak waktu kamu ngajarin anak kamu naik sepeda? Masih ingat, prosesnya gimana? Saya bilang capek banget.
Capek banget. Jadi ngajarin anak sepeda kan anak saya juga udah umur 11 tahun ya. Udah gitu kan badannya juga cukup berat ya. Jadi saya pegangin karena sama sekali nggak bisa naik sepeda. Belum pernah naik sepeda roda 3. Jadi sementara saya di samping saya pegangin saya lari. Nah kalau 1 jam itu kan lari terus kan. Lari sembari nanggung beban seperti begitu. Nah setelah pertama begitu kan saya temenin kan. Itu aja gini, aduh Dedi takut. Aduh nanti jatuh, tenang ada Dedi. Tenang ada Dedi. Dedi gak mungkin bikin Ica jatuh. Dedi gak mungkin bikin Ica celaka. Dedi sayang Ica. Terus saya ngomong motivasi. Ya mungkin kan anak cewek ya. Yang kedua. Jadi saya mulai lepas dikit. Goyang-goyang. Dedi. Terus sekali jatuh. Itu juga karena remnya. Ternyata ini sepeda orang gede. Remnya gak kepencet. Brak. Luka terus udah merah mata berkaca langsung saya peluk. Saya bilang Ica kenapa-napa gak? Coba lihat. Enggak Dad, gak mau sepeda lagi mau. Tapi aku peluk. Tuhan bilang orang bisa jatuh. Mereka bisa terluka. Tapi aku senantiasa ada untuk memeluk. Untuk menjagai. Untuk melindungi. Untuk mengasihi. Oh gitu ya. Nah apa lagi yang terjadi ya? Mau lagi gak? Luka-lukanya kan belum sembuh kan ya. Udah agak kering saya tanya mau lagi. Tapi nanti kalau jatuh lagi kan ada Dedi. Tuh Mami Dedi ajarin bisa. Dedi juga dulu naik sepeda gitu pernah jatuh. Sekarang udah bisa gitu ya. Oke deh. Dah belajar. Nanti saya puterin sebentar videonya ya. Bapak Ibu lihat prosesnya. Jadi itu ngejarin dia. Jadi jalan beberapa meter bisa ogrek lagi, goyang lagi. Sampai yang terakhir adalah belajar, kan mulai dia ngayu kan mesti dipegangin. Sampai dia sekarang belajar ngayu sendiri dari awal, itu juga proses yang gak mudah. Dan yang terakhir yang membuat kita bersuka cita adalah begini. Begitu dia udah bisa, saya, istri saya sama Carissa, kita berdua ditinggal. Jadi dia lewatin kita, dia di depannya sendiri. Terus saya sama istri saya ketawa-ketawa. Lus, liatin tuh lihat. Dari diajarin gak bisa, sekarang udah sendiri aja. Kita dari belakang kan deg-degan. Ca, mobil ca kiri ca kanan ca jangan terlalu tengah ca. Jadi saking dia udah pede kan sendiri di depan belok kiri mimpin kita. Dari gak bisa, dari jatuh, dari goyang, dari takut, dari mau menyerah. Tapi karena ada seorang bapak yang bilang ini, Carissa bisa, Carissa jangan menyerah. Ada Dedi sayang, Dedi jagain, Dedi gak mau kamu jatuh. Tuhan bilang seperti itulah aku menyertai kehidupan kamu. Mari kita lihat sebentar video ini. Saya ambil yang paling pendek, coba kita saksikan sama-sama ini sebentar. Nah itu saya lari, di sebelahnya jagain dia. Ini proses yang udah mulai bisa ya. Fokus jangan tabrak Mami. Bapak saudara lihat, saya ada di sebelahnya untuk menyertai dia. Yang terakhir, Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada kemenangan, yang ketiga ada keberhasilan. Wah ini nih pastor yang kita tunggu-tunggu keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu ayatnya ya, baru kita belajar. Yesaya 43 ayat 5 sampai 7. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Jadi mereka gak taat sama Tuhan, menyembah ilah lain. Mereka ada dalam pembuangan, berada dalam penindasan, tercerai-berai. Tapi Tuhan bilang ini, jangan takut, aku menyertai kamu. Udah dikhianati, dilukai, Tuhan masih bilang gini, aku menyertai kamu. Aku akan kumpulkan kembali anak-anakmu, cucu-cucumu. Ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ini ayat 7 sederhananya begini nih. Semua orang yang aku jadikan, aku berikan sebuah tujuan untuk hidup mereka. Aku ciptakan untuk kemuliaanku.
Sederhananya gimana sih? Aku menciptakan engkau dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Keberhasilan bukan punya rumah yang besar, bukan punya mobil yang banyak, bukan punya account yang banyak. Itu berhasil menurut dunia. Tinggal di daerah tertentu, punya gelar yang panjang, lulusan dari daerah tertentu, punya kasta tertentu, darahnya biru, darahnya ungu. Bukan begitu. Itu sukses menurut dunia. Tapi sukses menurut Tuhan, keberhasilan adalah saat hidup kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan apa sih? Ada 3. Hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan punya arti hidup kita dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kesukaan Tuhan. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Ini tujuan kita diciptakan. Bagaimana pertumbuhan Yesus? Tadi dia menang. Alkitab bilang begini, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tapi bicara keberhasilan kita lihat di ayat 3. Matius 3 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada kata kehendak. Dan Yohanes pun menurutinya. Itu waktu Yesus dibaptis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Sukses adalah saat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sesuai dengan rencana, kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi kesukaan akan Tuhan. Surga terbuka. Tuhan tersenyum dan bilang gini, wow, wuhuu. Ini sukses yang benar. Setiap kali saya mau melakukan apapun, merencanakan apapun, saya mau yakinkan langit terbuka. Dan bilang ini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini kursi yang ada di depan, sofa yang bagus ini. Ini sofa, diciptakan untuk didudukin. Ciptakan untuk dudukin. Tapi kalau misalnya saya pakai untuk ini nih. Saya pakai untuk ganti lampu, kan suka gak nyampe, gak ada tangga, repot. Ganti lampu gitu ya, boleh gak? Boleh. Tapi yang nyiptain kursi ini, aduh kenapa diinjak-injak buat ganti lampu. Ini buat duduk, buat ganti lampu, buat jemur handuk. Boleh, boleh kursi-kursi kita kok. Tapi yang nyiptain sedih. Ini meja untuk apa? Ini meja kan untuk taruh minuman, taruh makanan, pajangan. Bukan untuk didudukin. Coba kalau meja ini didudukin. Nah, bisa gak? Bisa meja-meja kita, tapi nyiptain sedih. Yang nyiptain bilang ini, tujuannya bukan untuk didudukin. Ini meja yang buat duduk kursi. Banyak yang kita kejar adalah berhasil menurut dunia. Tuhan sedih. Berhasil saat hidup kita menyukakan Tuhan. Bapak Ibu mungkin seorang dokter, pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, pendeta, mahasiswa, pelajar. Apapun profesimu, politikus, bintang film, artis, blogger, influencer. Apakah hidupmu menyukakan Tuhan? Christmas Hope bicara mengenai Immanuel. Allah menyertai kita. Apa yang terjadi jika Allah menyertai kita? Ada kekuatan dalam hidup kita, melewati semuanya. Ada kemenangan. Dan yang terakhir, ada keberhasilan. Kita nggak hidup menurut apa yang dunia mau, tapi kita hidup menurut apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kesukaan Tuhan. Doa saya,
Supaya setiap kita masuk 2021 hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mari datang sama Tuhan sama-sama. Immanuel, Immanuel. Yuk nyanyi sama-sama, katakan. Namanya disebut Immanuel. Apapun keadaanmu saat ini, katakan Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang mengikuti kebaktian ini. Kita belum pernah dengar tentang Yesus. Tapi saat firman disampaikan, kita bilang gini, aku mau percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Juru selamat artinya orang yang menyelamatkan. Kalau kita nggak punya juru selamat, kita mati, kita masuk neraka. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus juru selamat, kita nggak perlu masuk neraka. Tapi kita akan diselamatkan dan masuk ke surga. Yesus adalah Tuhan, Dia mau memimpin hidup kita. Kenapa hidup kita kacau? Karena kita pimpin hidup kita. Karena kita pikir kita pintar, kita kaya, kita punya pengalaman, kita punya koneksi dan kita bisa melewati hidup ini. Tapi ternyata kita terbatas. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Firman Tuhan bilang begini, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, berapa banyak yang mau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu jadi juru selamat dan Tuhan. Ikuti doa saya. Dimanapun kau berada, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku mengundang kau Yesus masuk dalam hidupku. Jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku menjadi anakmu. Sekarang saya yang berdoa untuk saudara. Aku berdoa meteraikan keselamatannya dengan darahmu. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biar mereka mengalami Tuhan. Dan mulai hari ini mereka akan terus mengalami Tuhan. Mengalami bahwa Tuhan menyertai mereka. Immanuel, ada kekuatan, ada kemenangan, ada keberhasilan. Kuserahkan mereka dalam tangan pimpinanmu. Terima kasih Bapak. Dan yang kedua, yang terakhir, saya mau berdoa banyak Bapak Ibu Saudara mau mengalami penyertaan Tuhan. Mengakhiri 2020 masuk 2021, angkat tanganmu di tempat kau berada. Aku berdoa Bapak untuk semua yang mengangkat tangan. Aku berdoa biar sungguh-sungguh mereka mengalami penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang diberitakan oleh media, apapun yang kami lihat dengan mata kami. Tapi kami percaya selama Tuhan menyertai kami, ada kekuatan, ada kemenangan, ada keberhasilan. Dan kami terima ini dengan percaya dan yakin di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan? Ibadah perayaan Natal kita sudah selesai. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan saya mau doa berkat untuk setiap kita. Dan setiap berkat yang Bapak Ibu saudara percayai, katakan amin. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis, pekerjaan, keuanganmu. Diberkatilah kerohanianmu, sehingga kau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Setiap persembahan yang kau berikan bagi pekerjaan Tuhan diberkati kembali. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.